Pemerintah pusat berlomba dengan waktu untuk mengerem penyebaran COVID-19 di tanah air. Kali ini Presiden Joko Widodo menyiapkan pusat-pusat karantina dengan gejala ringan agar tidak melakukan isolasi mandiri. Sang kepala negara menyediakan 15 hotel bintang 1 hingga 3 yang telah disiapkan sebagai tempat karantina dengan kapasitas mencapai 3.000 orang. Pemerintah terus menambah tempat isolasi pasien corona tanpa gejala dan bergejala ringan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun berupaya agar pemerintah terus bisa menjalin kerjasama dengan pihak hotel lainnya agar kapasitas terus meningkat. Langkah ini diambil agar masyarakat tidak melakukan isolasi mandiri di rumah yang akan bisa menjadi klaster keluarga. Pemerintah mengklaim akan selalu menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi dalam penyaluran stimulus untuk menangani dampak COVID-19. Namun faktanya, penyerapan pemulihan ekonomi nasional sebagian besar masih lebih fokus ke sektor ekonomi. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto menyatakan penyerapan anggaran PEN telah mencapai 34,1% dari pagu yang ada. Dari jumlah itu, penyerapan stimulus kesehatan menjadi salah satu yang terendah, hanya 27,1 triliun rupiah atau baru 31%. Sementara itu yang sudah digelontorkan untuk stimulus ekonomi mencapai 267,5 triliun rupiah. Kementerian Keuangan mengincar pendapatan baru di berbagai lini, salah satunya dari cukai plastik. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengubah target penerimaan negara dari cukai kantong plastik dari 0 menjadi 1,5 triliun rupiah di tahun depan. Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2021, Sri Mulyani berharap dapat mengekstensifikasi barang kenai cukai yang akan bisa disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tambahan potensi penerimaan cukai bisa menambal kekurangan penerimaan dari pajak yang justru diperkirakan menurun. Pandemi COVID-19 yang belum terbendung di Amerika Serikat membuat pemerintahan Donald Trump menggelontorkan anggaran besar-besaran. Hal ini untuk mencegah AS lebih dalam masuk ke jurang resesi. Pemerintah Amerika Serikat telah menghabiskan lebih dari 6 triliun dolar AS dalam 11 bulan pertama tahun keuangannya, termasuk 2 triliun dolar untuk program virus corona. Angka tersebut lebih besar atau defisit 3 triliun dolar AS dari pendapatan pajaknya. Jumlah defisit yang setara dengan 44.000 triliun rupiah itu diketahui 2 kali lipat dibandingkan rekor tahun 2009. The Congressional Budget Office bulan ini memperkirakan AS kemungkinan mengalami defisit di tahun ini sebesar 3,3 triliun dolar atau setara 48.000 triliun rupiah. Setelah bernegosiasi panjang, Microsoft gagal mengakuisisi operasi TikTok di Amerika Serikat. Tawaran raksasa perangkat lunak itu ditolak ByteDance sebagai pemilik aplikasi video singkat tersebut. Padahal manajemen Microsoft sudah berusaha meyakinkan ByteDance akan membuat perubahan signifikan untuk memastikan layanan memenuhi standar tertinggi untuk keamanan privasi Amerika Serikat. Tawaran yang gagal dari Microsoft tersebut membuka pintu bagi Oracle sebagai pembeli potensial. Presiden Trump memberi ByteDance tenggat waktu hingga 15 September untuk menyelesaikan kesepakatan.